Kapan iman yang bagus naik? Lanjut. Setelah iman apa? Jangan tebak-tebakan, balikin lagi ke ayatnya, kan tadi 7 baru 1 kan. Jadi menjalani segala sesuatu dengan apa? Iman. Setelah itu apa? Urutkan. Ya coba. Ya. Urutkan, jangan main tebak-tebakan. Coba diurutkan. Yang Al-A'raf 26. Coba dibaca. Ini Adama apa? Qad anzalna. Kemudian alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Berarti belum. Yang 27. Ya bani Adam la yaftinanakumus setan. Belum. 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau masuk tuh. Kemudian yang selanjutnya 35. Ya bani Adam. Baik. Nah, mulai nyambung. Dah setelah iman langsung ke ayat 31 Al-A'raf. Bagaimana mempraktekkan iman? Iman itu kan menyambungkan kita dengan Allah, membangun konektivitas dengan Allah, ya kan? Itu iman. Komitmennya udah ada. Caranya bagaimana? Maka yang pertama diingatkan ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, nah itulah konektivitas pertama untuk membangun iman. Panggilan dari masjid. Ada enggak tiap hari panggilan dari masjid? Ada. Diperdengarkan di telinga kita kok. Telinga bahasa Arabnya apa? Udhun. Jamaknya adzan. Panggilannya disebut adzan. 5 kali sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan panggilan iman, ya kan? Panggilan iman. Tahu dari mana? Ibadahnya kan sholat kan? Nah sholat itu pertama disebutkan di Quran, letaknya setelah iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalimat sholat letaknya setelah iman. Makanya di Quran sholat disebut iman. Ya, surah kedua ayat 143. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Lihat di ujungnya tuh, ya, mau ke akhir. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman di situ sholat artinya. Ya, iman di situ sholat. Sholat disebut iman. Jadi kalau ingin membangun konektivitas kita kuat dengan Allah, maka yang pertama dilakukan adalah ibadahnya sholat. Karena itu ibadah pertama yang disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW dari rukun Islam itu apa? Setelah syahadat, sholat. Peristiwa Isra Mi'raj, lahirnya apa? Sholat. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, sholat dulu. Karenanya disebut sholat. Apa artinya sholat? Ya, sholat itu kan secara fikih disebut doa. Sholat ya doa. Tapi kenapa nggak dibilang doa aja? Sholat itu seakar dengan kata silah. Akarnya sama. Artinya sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Kenapa ibadahnya disebut sholat? Karena melatih kita supaya terhubung dengan Allah, terkoneksi. Makanya selepas kita sholat, kita jadi ingat kepada Allah, nyambung. Ingat tuh bahasa Arabnya zikir. Ya, maka turunlah Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah selesai sholat, maka segera terkoneksi dengan Allah. Ciri orang berhasil sholatnya itu dia ingat Allah, terkoneksi. Nah, kalau iman plus sholat udah nyambung, punya koneksi dengan Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga waktu sholat akan dijaga oleh Allah. Nanti dijaga, dalam jiwanya akan terjaga. Makanya kalau udah nyambung dengan Allah, itu penjagaan Allah datang. Apa yang pertama kali Allah berikan? Pertama ketenangan dulu. Zikir itu melahirkan ketenangan. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat 28. Tadi abis sholat dapat zikir, abis zikir dapat tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirnya benar kepada Allah, hati tenang. Makanya orang sholat itu pasti yang pertama dapat tenang. Gitu. Kalau antum sholat pengen uang, antum sholat pengen proyek, susah itu. Nanti kecewa ujungnya. Saya udah tahajud ya Allah, kenapa belum dapat juga gitu. Ya, tahajud bukan buat proyek. Tahajud membangun kedekatan dengan Allah sehingga status terangkat. Kalau sudah terangkat, mau di mana aja Allah tempatkan, ridho. Jadi pertama tenang dulu. Makanya saat sujud tenang kan, selesai lebih tenang dari sebelumnya.
Walaupun kadarnya bisa beda-beda, ada yang 10%, 20%, tergantung kehusyuan. Tapi intinya sholat itu bikin tenang. Bikin tenang. Nah setelah tenang, jernih berpikir. Nah, itu yang saya katakan tadi bisa membangun kesuksesan. Kan jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang, pemikiran yang gemilang. Ya, silahkan bikin status, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau jiwanya tenang, hatinya tenang, itu kreativitasnya itu cemerlang, hasilnya gemilang. Yang kedua, dia bisa menimbang sehingga terjaga dari perbuatan yang salah. Itulah sebabnya ketika disebutkan selesai sholat, terjaga dari yang salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah 29 ayat 45. Kalau orang itu selalu berjalan pada garis kebaikan, itu dapat perhatiannya tinggi. Orang baik itu dapat perhatian. Ya, sudah orangnya tenang, berpikirnya itu cemerlang, baik lagi, pasti dapat perhatian. Yang jaga Allah. Jadi nggak ada kisahnya keluar dari masjid tertukar sendal, atau mau ke masjid gantiun QRIS, ya. Orang sholat dia ganti QRIS, ya. Misal, nah itu nggak akan terjadi. Jadi kalau semua orang itu baik, pejabat baik, beriman dan sholat, ya kan, pebisnis beriman dan sholat, ya, ulamanya sholatnya benar, berimannya benar, maka semua akan jadi orang baik. Itulah sebabnya ketika semuanya meningkat dalam nilai-nilai kebaikan, keberkahan akan datang. Nah, jadi intinya iman, kemudian yang kedua apa? Sholat. Nah, nanti kalau sudah bisa iman dan sholat, itu ciri pertama nanti anugerah Allah datang dalam bentuk takwa namanya. Maka orangnya akan berubah dari sekedar beriman jadi bertakwa. Ya. Kalau masih mengaku muslim, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim, masuk ke hati jadi iman. Ya. Kemudian dipraktekkan, ada panggilan dari masjid, dipraktekkan. Contoh pertama dibuktikan lewat sholat, maka berubah tuh dari mukmin jadi apa? Jadi muttaqin. Mukmin tunggalnya itu mukmin, jamaknya mukminun. Muttaqin jamak, ya, tunggalnya taqi. Taqi itu orang bertakwa, satu. Kalau jamak jadi muttaqin. Perhatikan, muttaqin ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran, cirinya iman dan sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, kalau semakin meningkat takwa, sholatnya makin banyak, makin dekat dengan Allah, takwanya makin banyak. Jangan salah, dibuka semua pintu kemuliaan oleh Allah. Hijabnya dibuka. Contoh, ini adik-adik yang belajar